besar-besaran. Kita akan rencanakan aksi bermalam di kantor Gubernur Sumatera Utara. Betul. Untuk menunggu revisi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Kehadiran kita di sini juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara jangan terburu-buru menetapkan atau menandatangani upah minimum kabupaten kota di Sumatera Utara yang masih bersinggungan dengan PP 36. Betul tidak kawan-kawan? Karena hal yang demikian sangat-sangat diprotes buruh. Kami hari ini aksi tidak banyak, bahkan di daerah lain sudah bergejolak aksi. Kami masih menghargai pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk berniat baik, bernegosiasi, tetapi apa daya teman-teman, hingga akhir ini negosiasi kita tidak pernah dihargai. Kita sudah bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara di aula rumah dinas beliau. Setelah ketemu, dia berjanji akan maksimal menaikkan upah minimum. Tapi tiba-tiba beliau menandatangani 2 hari kemudian menandatangani UMP yang hanya naik 0,97% tersebut. Kita tidak serta-merta menyalahkan beliau, tetapi harusnya bisa menahan terlebih dahulu untuk melihat kondisi sosial kehidupan buruh di Sumatera Utara hari ini. Betul tidak kawan-kawan? Ya berjuang kawan-kawan. Ya berjuang kawan-kawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Tuntutan kita selain meminta agar direvisi upah minimum provinsi Sumatera Utara, kita juga menuntut agar Menaker Idah Fauzia dicopot jadi Menaker. Setuju kan kawan? Karena selama kebijakan dia menjadi Menteri Tenaga Kerja, kebijakannya pro dengan pengusaha. Sudah selayaknya kita sebut dia adalah Menteri para pengusaha. Betul tidak kawan-kawan? Bukan Menteri Tenaga Kerja. Yang namanya Menteri Tenaga Kerja harusnya berpihak kepada kesejahteraan kaum buruh. Betul tidak kawan-kawan? Karena hakikatnya buruh yang katanya mitra, buruh yang katanya sejajar dengan pengusaha, prakteknya di lapangan buruh sangat kalah derajatnya. Betul tidak kawan-kawan? Makanya ada Dinas Tenaga Kerja, makanya ada Menteri Tenaga Kerja, makanya ada Undang-Undang Tenaga Kerja. Karena apa? Tenaga kerja selalu dijolimi oleh pengusaha-pengusaha nakal. Tenaga kerja selalu dikebiri hak kakinya di perusahaan. Betul tidak kawan-kawan? Tidak seimbang, sehingga maka lahirlah yang namanya Undang-Undang Tenaga Kerja, maka lahirlah Dinas Tenaga Kerja. Maka Buruh Maksimal Sumatera Utara meminta agar Gubernur Sumatera Utara merevisi upah minimum provinsi yang naik hanya 0,93% untuk dinaikkan menjadi 7,7% dan 10% maksimalnya. Karena apa? Karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja harusnya PP 36 itu tidak boleh dipaksakan karena telah dibatalkan oleh MK, walaupun ada statement pemerintah yang berbeda. Tapi kami sudah menyerahkan legal opinion bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja itu yang berkaitan dengan hak buruh khususnya yang luas secara menyeluruh itu tidak boleh dipaksakan berlaku sebelum ada perbaikan. Jadi berdasarkan itu kami sudah kasih pertimbangan hukum. Kami juga akan memberikan fakta-fakta di lapangan bahwasanya buruh hari ini tidak cukup upahnya dengan naik hanya 0,93% itu. Jadi kami minta ada kenaikan. Kemudian kami menuntut agar dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya diperbaiki justru, tapi kami tetap masih berharap agar Undang-Undang Cipta Kerja itu dicabut. Dan kemudian kami meminta kepada Gubernur Sumatera Utara jangan buru-buru menandatangani upah minimum kabupaten kota yang hari ini sudah diserahkan wali kota dan bupati di Sumatera Utara tengah malam ini. Kami mohon jangan dulu ditandatangani. Lihat dulu kondisi yang terjadi di Indonesia, khususnya di nasional, karena pastinya sudah banyak di daerah yang berubah, tidak memakai PP 36 seperti di Pasuruan. Bahkan Gubernur Anies Baswedan sudah menyatakan bahwasannya PP 36 itu tidak layak diterapkan di Jakarta. Apa bedanya di Sumatera Utara? Jadi kita berharap jangan ditandatangani dulu. Ini pasca yang putusan MK. Pasca putusan MK, jadi kita berharap jangan terburu-buru. Toh upah ini akan berlaku di Januari, masih ada Desember ini, mungkin 2 minggu ini kita melakukan kajian hukum. Kita berharap terus pemerintah melihat sosial ekonomi buruhnya juga di Sumatera Utara.
Oke bang, gini bang, ada masukan kepada kaum buruh. Seandainya nanti pemerintah juga tidak mengakomodir tuntutan 7 sampai 1%, ada masukan untuk menutupi upah itu digunakan basis lagi kepada sektor-sektor tertentu. Jadi kan industri sawit walau masa pandemi ini tetap tidak ada Malah dampak yang untung buruk, 3 malah kali lipat. untung gitu. Dan ada beberapa sektor-sektor industri lain yang justru hancur bang. Jadi dinilai tidak Nah, jadi ideal jika disamaratakan. Jadi gini, upah minimum itu tetap kan upah bagi buruh yang masa kerja 1 tahun itu satu. Dan kemudian kalau memang intinya tetap harus ditetapkan dulu